Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Kembali di channel Serdadu PSAT. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu sesepuh persaudaraan Setiadi Terate. Beliau ini juga termasuk pemain wayang atau bisa kita sebut dengan dalang. Assalamualaikum Mas Munawar. Waalaikumsalam Mas. Pripun kabarnya Mas? Alhamdulillah saya Mas. Nah, dulur-dulur, Mas Munawar ini berkediaman di Desa Andeo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Untuk Mas Munawar sendiri, bisa diceritakan awal mula perjalanan kisah di SH Terate ini? Oh ya, jadi gini ya pemirsa, semenjak tahun 89 saya sudah mengikuti SH Terate, mulai dari polos sampai disahkan tahun 1996. 7 tahun Mas? Ya, 7 tahun. Setelah itu melatih di Sanggujangan waktu itu. Di Sanggujangan Kemlagi Gede. Itu rayon pertama nggih Mas? Rayon pertama kali ya. Jadi berdirinya SH Terate di Ranting Turi Mas, itu semenjak tahun 85. Setelah Mas Harto yang sekarang jadi ketua cabang Lamongan itu disahkan 85, dan itu mendirikan di Desa Nguyangan. Siswa pertama kali tahun 87 Mas Suroso itu, Suroso yang sekarang tinggal di Sedayu, Sedayu Gresik ya. Setelah itu siswa pertama kedua Mas Priyono dari Desa Nguyangan sama Mas Sucipto dari Desa Nguyangan itu 88. Setelah itu 89 mendirikan lagi di Desa Geger ya. Salah satunya warga 89 itu almarhum Mas Anto, juga ketua ranting ya. Ketua ranting sebelum setelah Mas Munadi lah. Jadi ketua ranting pertama kali itu Mas Harto, yang setelah itu Mas Munadi, Mas Anto, Mas Mukadi, Mas Koiri, Mas Kahar, almarhum Mas Tris 96 liting saya itu. Setelah itu Mas Sis dari Lagilor warga 94 itu. Setelah itu setelah Mas Sis baru saya, jadi 7 itu saya. Terus waktu itu setelah disahkan saya melatih di Desa Nguyangan, mengesahkan sampai 97, 98, 99 saya sekolah di Surabaya di Sakti Nyumbur Sari. Setelah itu merantau ke Kalimantan tahun 2000. Ya, ke Kalimantan. Setelah itu mendirikan di sana sama Mas Rokim yang sekarang jadi Kades Kemlagilor itu. Desa Kemlagilor ya. Turi juga ya Mas? Turi juga ya. Di tahun 2000 mendirikan di Kalimantan Timur di Desa Senipa itu. Waktu itu pengesahannya sangat jauh Mas. Pengesahannya di Tenggarong. Perjalanan itu sehari deh. Satu hari. Dari tempat latihan ke pengesahan itu nanti 1 hari. Sampai 2003 saya pulang ke rumah ke Nguyangan, ke Lamongan lah. Nah itu tetap melatih sambil kerja di pabrik. Gitu, pabrik sampai 2005 itu saya berkeinginan menjadi dalang wayang kulit. Awal mulanya itu berkeinginan jadi dalang itu. Baru belajar. Jadi sambil melatih di SH Terate, karena saya sangat cinta dengan SH Terate, dimanapun berada saya pasti mencari latihan SH Terate. Waktu itu 2005 saya meguru di Desa Modo. Modo ya, di Modo. Ya, waktu itu guru saya yang pertama almarhum Mbah Sumbi dari Ngiraman itu. Ngiraman tadi 2005 itu tiap hari Mas belajar dalang itu tiap hari. Kalau siang itu bongket jati, istilahnya bongkar bonggolnya jati itu untuk ditanami jagung waktu itu ya. Jadi kalau siang bongket jati, kalau malam jaga jagung di tengah alas.
2000 ya 2005 ya 2005 sampai 2008. Setelah itu Mbah Sumbi gerah sakit ya. Saya pindah ke Bluluk Primpen mengikuti guru saya yang baru Ki Wahyu Mujianto dari desa Primpen. Ya, setelah itu 2009 saya disahkan menjadi dalang. Jadi istilahnya dalang itu kebiakan. Itu sambil di sela-sela belajar dalang itu tetap melatih ya di desa Terate. Diklatnya itu ya, 2009 sebagai dalang. Diklat sebagai dalang di rumah saya Guyangan dulu. Setelah disahkan jadi dalang, 1 bulannya sudah ditanggap lah, istilahnya tanggap masyarakat itu sampai sekarang. Sudah ada pementasan. Terus setelah itu kerja 2011 itu saya kerja di Surabaya. Mulai kerja di Surabaya, keluar kota. 2012 saya menikah sama istri saya. Saya juga warga tahun 2000, pengesahan turi juga. Jadi warga 2000, pengesahan turi juga. Setelah itu sambil kerja tahun 2018 saya keluar dari kerja. Setelah itu 2019 dipilih sama saudara-saudara untuk memimpin ranting, menggantikan Mas Sis. Jadi ketua ranting 2019 itu dapat SK dari cabang. Sekedar info aja dulur, Mas Munawar ini juga beliau sebagai ketua ranting turi ke-7 ya Mas, ketua ranting ke-7. Saya dilanjut Mas untuk perjalanan dalang itu seru ya. Perjalanan dalang ya saya lanjutkan sampai 2019 dipercaya menjadi ketua ranting, sampai 2020 saya bisa membeli pedepokan yang kita tempati ini. Jadi 2020 saya membeli pedepokan ini yang harganya 300 juta. 300 juta. Itu uang dari mana? Uang dari kas sama sumbangan dari saudara-saudara, loyalitas dulur-dulur saya Terate seranting turi. Ya, alhamdulillah 2020 bisa membeli pedepokan ini. Terus 2022 saya membeli pedepokan lagi di itu depannya itu. Berarti ada 2 titik. Ada 2 titik. Ada 2 titik. 2 titik lur. Enggak main-main ini turi. Waktu 2 tahun bisa membeli 2 pedepokan. Terus yang sekarang di depan dibangun untuk lapangan. Yang ini sementara dipakai untuk rapat ranting atau untuk tempat privat lah. Kalau di luar hujan, jadi pindahnya ke sini. Perapatan ranting juga. Ranting, ya. Terus untuk kesan-kesan menjadi dalang, kenapa kok saya berkeinginan menjadi dalang tahun 2005 itu? Karena apa? Mungkin itu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Leluhur saya itu seorang dalang semua. Dari turunan dalang, dari bapak saya itu asli Bojonegoro, Ngapus. Jadi buyut saya seorang dalang, cangga, warengnya seorang empu keris. Empu keris. Ya, pembuat keris dulu ya, pembuat keris. Setelah itu juga dalang, menurun ke anak-anaknya sampai sekarang ke saya ini. Sanatnya itu dalang-dalang saja. Ya. Untuk Mas Munawar sendiri. Jadi belajar dalang itu di Ngraman Modo itu saya kira perjuangan kalau enggak benar-benar niat keinginan dalang, saya kira nggak bisa menjadi dalang, karena di situ kalau siang hari-harinya itu di tengah alas, hari-hari di tengah alas. Memang seperti itu. Memang seperti itu. Kalau diajari sesekali lah diajari sama Mbah Sumbi itu. Jadi yang banyak itu kalau siang bongkar jati, kalau malam jaga jagung di tengah alas. Sampai menjaga jagung. Salah satu perjalanan selama 4 tahun lah di tengah alas itu. Tahun di tengah alas mungkin itu salah satu untuk menggembleng saya sebelum jadi dalang. Sedikit banyak itu harus tahu spiritual lah. Dan tidak itu seperti itu. Karena yang diceritakan seorang dalang itu tontonan menjadi tuntunan. Itu. Jadi
tontonan itu wayangnya itu tuntunannya sekedar apa istilahnya itu wejangan-wejangan dalam pementasan wayang itu yang sulit. Jadi petua lah. Petua itu yang sulit. Dan sampai sekarang alhamdulillah tiap tahun masih kadang 5, 6 pementasan. Dan sekarang saya tradisikan di Ranting tiap malam 1 suro itu saya adakan wayangan Mas, pementasan karena tahun 2000 saya sudah bisa beli gamelan yang harganya 100 juta bekas itu. Iya bekas itu 100 juta. Setelah itu 2 bulan kemudian saya beli wayang 1 kotak bekas itu harganya 20 juta. Jadi alhamdulillah sekarang itu alat-alat pementasan wayang sudah nggak nyewa. Dulunya 2009 itu nyewa sampai 2019 itu nyewa kalau ada pementasan. Berarti ada penyewaan Mas? Ada penyewaan ya. Itu kadang-kadang bawa alatnya guru saya. Mungkin untuk Mas Munawar pribadi kalau di khususnya di Ranting Turi ini apakah ada kelompok dari dulur-dulur SH yang diarahkan oleh Mas Munawar dalam dunia pewayangan ya, karena waktu itu sudah lama sudah menjadi dalang itu punya keinginan panjak yogo lah istilahnya kalau di pedalangan itu. Gimana kalau saudara-saudara kita sendiri dari SH ya alhamdulillah tahun 2020 bisa beli gamelan sendiri, wayang sendiri. Saya membentuk paguyuban yang namanya istilah sanggar lah, yang saya namakan Garuda Wisnu Kencana itu. Sanggar Garuda Wisnu Kencana ya. Tiap waktu itu tiap 1 minggu sekali latihan kita mengundang pelatih dari Bojonegoro sama dari Rengel Tuban. Alhamdulillah dari dulur-dulur SH itu sekarang sudah 8 yang bisa nabu lah istilahnya, jadi panjak dan 3 dari saudara warga yang bisa nyinden putri ya itu. Jadi di samping kita melestarikan budaya itu, kita juga mencari lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita lah istilahnya. Untuk kalau sekarang ya untuk senang-senang dulu lah itu loh. Jadi daripada dulur-dulur ini geber-geber di jalan, mending mencari aktivitas yang lebih bermanfaat. Salah satunya ya ini mempelajari kesenian Jawa wayang kulit ini. Mungkin untuk dulur-dulur khususnya di area Lamongan yang mau atau berminat untuk belajar dalang bisa langsung ke beliau ini Mas Munawar. Enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Dulur mau belajar siapa saja dari saudara-saudara warga atau saudara-saudara non warga Satrate kalau berkeinginan menjadi seniman panjak atau seniman karawitan atau pedalangan, silakan datang ke sini. Jadi tempatnya latihan di Pedepokan Satrate ini. Selain Pedepokan ini saya gunakan tempat latihan juga tempat menimba ilmu dalam karawitan, juga untuk masyarakat umum, ibu-ibu senam kalau tiap Jumat sama Minggu sore difungsikan untuk masyarakat juga. Alhamdulillah semua masyarakat di sekitar Dusun Beyo, Desa Tawangrejo ini sangat mendukung. Dan alhamdulillah siswanya dari sini hampir 40 orang lah siswa untuk sekarang ini. Jadi tiap tahun mulai berkembang karena kecintaan terhadap SH. Ini untuk jumlah setiap pengesahan di Ranting Turi ini kan naik sangat ya. Banyak sekali minatnya. Nah, untuk Mas Munawar sendiri awalnya kok bisa merekrut segitu banyaknya siswa-siswa itu seperti apa Mas? Nah, jadi seperti ini. Kalau menurut pengamatan saya ya, semenjak saya jadi ketua ranting dulu juga sangat banyak Mas. Cuma di saya ini lebih banyak lah istilahnya. Dari tahun 2009 itu 2018 itu masih mengesahkan satu ranting 82 orang.
orang calon warga. Ya, calon warga. Setelah itu 2019 saya mengesahkan 137. Sampai ratusan Mas. Terus 2020 217. Tuh, 2020. 2021 238. 2020 2021 itu 217 lagi. 217 sama ya. 2022 kemarin mengesahkan 215. Terus sekarang menurun. Karena kenapa kok menurun, nggak sama seperti dulu? Karena ada validasi dari cabang. Usia kalau laki-laki di bawah 16 tidak boleh pengesahan. Kalau putri di bawah 15 juga tidak boleh. Karena ketatnya penyaringan di cabang, karena sangat didukung semua ketua ranting untuk usia remaja di atas 16 lah. Itu baru bisa kualitas warga persaudaraan Setia Terati. Terus ini calon warga untuk tahun 2023 Mas, ini 190 calon warga itu sudah penyaringan. Dan mudah-mudahan besok bisa disahkan semua. Amin. Jadi menurut saya Terati ini yang membesarkan saya dari kedewasaan, dari pemikiran, terus dari sekarang jadi bisa menjadi seniman dan jadi percaya sama saudara-saudara, itu bagi saya sangat luar biasa. Terus yang lebih pokok, kenapa di era saya ini bisa mendeli pedepokan Mas? Karena apa? Karena semuanya di samping warganya banyak Mas, siswanya banyak, itu juga karena keguyupan semua rayon. Jadi kalau nggak ada rayon dengan guyup, kalau ada satu saja yang nggak setuju sama ranting, mungkin nggak bisa membeli pedepokan ini. Saling support, karena saling support, warganya banyak, siswanya banyak, ketua rayon jadi satu sama ranting, itu yang bisa kita bisa mewujudkan membeli pedepokan Ranting Turi. Jadi mulai 85 didirikan Mas Harto yang sekarang jadi ketua cabang, itu hasilnya Mas Harto dari Gujangan, sama satu desa dengan saya dulu. Mas Harto yang ketua Lamongan itu asli Gujangan ya, sama satu desa dengan saya. Sekarang beliau tinggal di Sukadadi. Ya, sangat sibuk Mas Harto mengurusi dulur-dulur Desa Terati. Kadang-kadang kalau di Desa Terati Mas, kalau nggak punya loyalitas tinggi, kalau nggak punya kesabaran, saya kira nggak bisa ngabdi di Desa Terati, karena harus ekstra lah istilahnya. Apalagi sekarang warga Turi itu kalau besok disahkan 190 yang 2003 itu sudah 2000 kurang sekian gitu. Jumlah warga Turi itu Mas. Warga Ranting Turi itu, hanya Ranting Turi itu sudah 2000 kurang, kalau nggak salah 45 atau berapa itu. Sudah jadi satu desa itu Mas. Dan setiap desa Mas, setiap desa dusun sudah ada tempat latihannya. Turi. Jadi sangat luar biasa lah, berkat kesibukan, berkat loyalitas saudara-saudara kita itu sangat luar biasa. Untuk Mas Munawar sendiri, ini kan sudah ada 2 titik padepokan ini Mas. Ya. Mungkin ada rencana untuk pengembangan lagi seperti itu Mas. Ya. Mungkin dikhususkan untuk sanggar wayang itu sendiri atau seperti apa? Jadi gini, kalau untuk sanggar itu mungkin sanggar akan beli sendiri, bukan ikut di Padepokan Desa Terati, bukan. Beda konteks gitu. Walaupun semuanya krunya dari warga Desa Terati, tapi itu beda. Nanti kalau sudah kita mengumpulkan uang, ini kan mulai mengumpulkan uang, saya akan beli sanggar sendiri, lain dengan Desa Terati. Atau nanti fungsinya bisa dipakai untuk latihan juga. Saling ya. Simbiosisnya ada antara dari hobi menjadi seorang
Dalang dan juga Mas Munawar sendiri warga Esa Teratai itu ada kaitannya, keterkaitannya. Terus masalah untuk pengembangan padepokan pastilah, pasti ada. Karena cita-cita saya itu membangun padepokan Ranting Turi sampai semegah mungkin lah, itu seluas mungkin kalau bisa. Kalau masih dipercaya menjadi ketua ranting Mas itu. Kalau masih dipercaya menjadi ketua Ranting Turi, saya akan mengembangkan padepokan. Rencana saya itu beli di luar desa, Mas. Di luar beda titik lagi. Karena apa? Itu untuk tempat kita kalau latihan bersama, latihan satu ranting. Karena tidak mungkin di desa itu mendatangkan, kalau warganya ada semua paling tidak itu 500-600 lah. Kalau kita tempatkan di desa ini mungkin akan mengganggu masyarakat juga. Jadi bahasa Jawanya itu ngajeni tetangga lah. Kalau memang ini sejarah lah, ini sejarah bagi Ranting Turi bisa membeli padepokan di sini yang nantinya kedepannya akan ditempati untuk sekretariat. Kalau untuk latihan rencana saya beli di luar, kalau sudah mengumpulkan uang ada tanah dijual pas itu akan saya beli. Jadi saya beli untuk latihan bersama. Jadi mungkin ini untuk tempat sekretariat lah. Memang dikhususkan ini Mas, tujuan kedepannya ini bangunan ini untuk sekretariat. Mungkin kalau sudah punya tanah luas ini mungkin saya rombak. Jadi harapan saya punya padepokan ini untuk generasi seterusnya, karena ini perjuangannya bersama saudara-saudara Ranting Turi sangat sulit. Ya setelah kepemimpinan saya jangan dijual lah, kalau bisa beli lagi. Ditambah lah. Jadi jangan ini dijual dipindah, jangan. Itu harapan saya. Karena ini bagi saya sangat sulit untuk beli padepokan ini. Harganya 300 juta itu. Nah, ini kemarin itu ada beberapa pertanyaan Mas. Ya. Mungkin Mas Munawar bisa menjawab. Untuk kan dari beberapa ranting persaudaraan Setiahati Teratai itu kebanyakan membangun padepokan itu di luar desa Mas. Luar desa. Nah, untuk Turi sendiri kan ada di dalam desa, di kampung lah. Itu seperti apa Mas tujuan Mas Munawar sendiri kok membangun Ranting Turi ini di tengah-tengah desa? Ya. Semenjak saya jadi ketua ranting, cita-cita saya itu hanya satu, untuk selain mengembangkan desa Teratai, saya untuk ngoyo lah istilahnya beli padepokan. Kalau dulu waktu saya baru-baru jadi ketua ranting itu saya infokan ke semua saudara-saudara, saya suruh cari tempat padepokan itu di area desa Turi sampai Kiringan Mas pada waktu itu. Jadi belum ada yang cocok istilahnya, adapun yang dijual cocok harganya belum bisa membeli waktu itu. Jadi waktu 2020 ini kebetulan di depan rumah saya ada rumah kosong yang dijual. Jadi sementara itu saja ini yang saya beli, karena cari di desa Turi pun sangat mahal. Dulunya sudah nawar di baratnya desa Turi itu, arah lapangan desa Turi itu ke selatan nggak jadi. Setelah itu di depan makam desa Turi itu di tempat barungan-barungan itu juga pernah saya tawar. Waktu itu harganya per meternya minta 1,5 juta, jadi belum punya uang. Setelah itu nawar lagi di Turi yang utaranya desa Turi itu kurang cocok juga, harganya sudah pas tapi kurang cocok strategisnya karena agak masuk, akses jalannya kurang pas. Terus setelah cari-cari di sekitar itu nggak ada, baru ada di sini waktu itu, dan kebetulan bayarnya 2 kali Mas bisanya itu, jadi 300 itu dibayar 2 kali. Entengnya seperti itu, jadi kesepakatan sama yang pemilik ini. Dan sekarang saya sertifikatkan nama saya lah, karena memakai nama perguruan belum bisa karena belum punya yayasan lah.
sama. Jadi sementara atas nama saya, juga demikian yang depannya itu sementara. Tapi dengan nanti ada perjanjian bahwa ini milik organisasi. Jadi di situ ada perjanjian beberapa pengurus bahwa tanah ini atas nama saya tapi ini milik organisasi. Karena apa? Yang dikhawatirkan itu karena nggak tahu kita, anak turun saya menggugat ini tuh pro kontra di atas nama saya dengan beberapa tanda tangan kesepakatan bahwa ini milik Sejahtera-T bukan milik pribadi saya. Ini kan seputar pro kontra Mas. Mungkin dari Mas Munawar ini kan akhir-akhir ini sangat banyak sekali kabar simpang siur tentang Sejahtera-T, juga ada apa ya, kabar pro kontra lah Mas. Mungkin Mas Munawar bisa pesan-pesan lah untuk saudara-saudara muda ini agar apa ya, kedepannya dulur-dulur yang akan disahkan di tahun 2023 ini bisa mempunyai jiwa kesatria seperti itu Mas. Mungkin pesan-pesan dari Mas Munawar. Jadi pesan-pesan pada saudara Sejahtera-T semua agar bersikap dewasa lah, bersikap dewasa dalam menyikapi masa-masa seperti ini. Jadi kita gunakan media sosial sebaik mungkin, jangan sampai terpancing dan terprovokasi dengan media sosial yang sekarang banyak yang hoax ya, yang hoax itu. Jadi kita sikapi dengan dewasa lah masa-masa seperti ini. Sejahtera-T semakin banyak, Sejahtera-T semakin besar, jangan sampai Sejahtera-T ini roboh, jangan sampai keropos. Jadi mulai sekarang marilah, kalaupun ada permasalahan sedikit kita langsung ketemu, kita pecahkan bersama, jangan sampai berlarut-larut. Intinya ya itu. Jadi setiap ada permasalahan segera kita bertemu, kita selesaikan. Itu. Terima kasih untuk Mas Munawar waktu ngobrol-ngobrol santai ini. Mungkin bisa jalan-jalan ke titik padepokan yang satunya Mas. Ini kan sebagai sekretariat Mas. Ini di sini nih sekretariat Ranteng Turi loh. Yang belum tahu ya, ini sangat artistik lah penataannya ini. Ayo kita jalan-jalan ke titik padepokan. Tampak depan. Ini masih dalam tahap pembangunan Mas. Iya, karena itu ujungnya itu tinggal sedikit. Mungkin nggak sampai dua minggu lah sudah selesai. Jadi ini prospek pembangunannya ini sekitar memakan waktu berapa lama Mas? Waktu mulai ini darunya tambak lah. Ya, tambak juruk. Kalau mau pengurukan sama pembangunan ini buat pagar, terus buat gapura ini ya kurang lebih 85 juta. Gapuranya saja? Enggak, cuma nguruk ini sama tuh, kiraan 85 juta. Jadi mungkin 2 minggu lagi lah sudah selesai. 2 minggu lagi. Dulur-dulur yang penasaran di mana Ranteng Turi, seberapa megahnya ini, silakan main-main ke Ranteng Turi lur, bertemu dengan Mas Ketua Ranting, Mas Munawar ini.
Ini rencana untuk padepokan yang satunya itu di jauh Mas, tepatnya? Belum tahu kalau di luar ya. Entah beli di desa ini atau beli di desa lain, belum tahu. Berarti belum ditentukan. Tapi cita-citanya seperti itu. Kita cari tempat di luar desa. Karena apa? Karena anggota kita sudah 2000 nih. Sudah sangat banyak sekali. Kita tempatkan di dalam desa. Ini untuk sekretariat atau untuk parkiran lah. Menjaga kenyamanannya desa juga. Desa juga.